Ketika seseorang melakukan saum berarti dia sedang membuat perisai. Kalau yang suka bawa perisai itu siapa? Yang suka bawa tahu perisai? Perisai tahu kan perisai? Gak tahu Pak, perisai tahu. Perisai teh lamun tentara geuningan zaman Roman tameng gitu. Dengan apa tadi buka Pak Hendi? Alhamdulillah tadi saya buka dengan ayam. Waduh, hebat. Sahur dengan ayam juga. Dengan ayam juga. Dengan ayam. Atuh, Babara katakan. Dengan daging ayam mungkin. Hah? Mau jeung hayam. Jeung hayam mah atuh emang sering sato. Dengan hayam ya. Pak Ari, dengan apa? Dengan apa makannya? Sayur. Harus dijaga nih kesehatan nih. Kita sedang menghadapi COVID kan ya. Jadi harus sehat. Makanan harus memenuhi standar. Kalau dulu dibilang 4 sehat 5 sempurna ya. Naon we nu aya-ayakeun gitu. Tapi jangan sampai berlebihan, israf ya. Jadi dalam makanan kita itu ada beberapa hal. Pertama, unsur halal haram perhatikan ya. Terus unsur baik dan tidaknya. Tidak selama yang halal itu baik buat kita. Bisa jadi yang halal tidak baik buat kita. Jadi kalau ada yang halal tapi tidak baik, itu juga harus ditinggalkan. Ya. Terus apa? Contohnya jangan Contohnya kayak gimana? Contohnya ya. Makanannya. Contoh makanan. Daging. Aduh, bapak teh paling suka babat. Tahu babat? Jeroan. Babat teh mencek orang Sunda mah babat. Jeroannya. Nah. Tapi kalau bapak sudah usia begini itu kurang bagus katanya. Jadi harus tinggalkan. Babat halal. Tapi kurang bagus untuk kesehatan. Entah bapak teh harus bisa menahan diri. Tapi hese tadi. Hese gue harus semuanya gitu. Jika gitu tah. Jadi halal baik. Ketiganya jangan israf. Jangan israf, jangan berlebihan ya. Kalau diibaratkan mah jangan seperti ular sanca, ular piton ya. Ular piton kalau sekali makan gimana? Perut gitunya, perut gitu. Tidak bisa ke mana cici. Diam aja gitu kan. Nah, orang mukmin tidak boleh begitu. Makan itu jangan sampai berlebihan, secukupnya, sehingga tidak mengganggu aktivitas ibadah dan bekerja gitu. Terus tabdzir ya. Tabdzir itu jangan sampai mubazir gitu ya. Jadi jangan sampai kita ada makanan banyak nih ya. Puasa kan sebenarnya begitu. Kalau pagi-pagi, siang sudah mikir nih makanan, sudah dibayang-bayang, sehingga makanan itu dikumpulin nih. Seperti ya gini. Aya sampo, aya tahu, aya nondi eta kurma, pisang. Tapi nggak dimakan ibaratnya, besoknya dibuang. Nah, itu mubazir. Kalau tidak suka itu. Nah, kayak gitu. Nah, dalam saum kita harus sesuai dengan apa yang disyariatkan. Begitu. Saum teh harus bisa mencetak diri kita sebagai sosok yang betul-betul taat patuh pada Allah. Karena saum itu merupakan
salah satu dari rukun Islam. Gitu. Sabar rukun Islam. 5 Pak. Naon wae? Pertama syahadat, 2, sholat, 3, zakat, 4, puasa, 5. naik haji Pak. Ulangi coba. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 mau haji. Oh hebat. Naik haji. Haji gitu ya. Oh iya. Gitu. Naon teh kira-kira anu bisa kapaham dinu rukun Islam syahadat, salat, zakat, saum, haji, naon teh? Nu kabayang ku Pak Iwan, ku Pak Eri. Ku Pak Handi naon teh? Yang pastinya yang 5 rukun ini yang pastinya wajib dilaksanakan ya Pak. Kecuali yang 5 berarti ya itu ada istilahnya mah kalau mampu gitu. Nah, pamit telepat ya, kalau tidak salah ada pamit telepat ya. Tino hadis arba'in, hadis katilu, kadua ge aya, tino katilu bahasana kieu. Bunyal Islam. Nah, kumaha tadi? Bunyal Islam ala khamsin. Bahasana teh saur Rasulullah, kata Rasulullah bunyal Islam. Bunyal lain bunyal bahasa Sunda. Ada bahasa Sunda bunyal teh naon? Buni. Buni sing buni gitu. Mun nyumput sing buni gitu. Tapi bisa dimengerti juga nya. Bisigana bahasa Sunda bunyal itu tinu bahasa Arab atau tinu bahasa Sunda. Buni. Buni teh kan kalau dulu waktu kita main bahasa waktu kecil ya, sekarang suka ada begini, nyumput teh sing buni. Jadi akhirnya maksudnya jangan sampai terlihat buni. Tapi aya oge ya, bina gitu kan ya, ngabangun jemburan. Nah, jadi bahasanya bunyal Islam. Jadi didirikannya Islam, dibangunnya Islam, kira ya, dibangunnya Islam teh kulimaha. Nah, jadi kalau diibaratkan Islam itu akan nampak menjadi sebuah bangunan, ya, bangunan. Kan ada bangunan mah harus terlihat, itu dengan namanya juga bangunan kan ya, gitu bangunan. Dan kalau dalam bangunan tidak nampak berarti bangunan goib atau gitu ya. Jadi ada bangunan mah harus terlihat, ya terlihat, nyata, real. Maksudnya naon? Maksudnya setiap pribadi Islam, setiap orang-orang yang mengaku dirinya adalah seorang Muslim, dia harus mampu menampakkan, memperlihatkan 5 hal yang prinsip di dalam Islam, yang menjadi pondasi dalam Islam, gitu. Sehingga ini bisa terlihat. Nah, apa katanya? Nah, satu adalah bangunan Islam itu atau sesuatu yang harus nampak itu satu dengan syahadat. Apa itu syahadat? Syahadatnya komitmen. Jadi orang Islam mah kudu katingali, harus terlihat nih. Ucapan ini harus menjadi ukuran kualitas dirinya, ukuran kejujurannya, ukuran kedisiplinannya, ukuran keistiqomahannya, ya, ukuran cinta kepada kebenarannya, ukuran tidak pernah berbuat dolim gitu. Makanya komitmen itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi lidah ini harus mampu mewujudkan komitmen sebagai manusia yang baik, yang benar, yang jujur, yang disiplin, yang istiqomah. Tak itu tak. Ya. Maka jangan biarkan lidah ini berkata yang tidak benar. Karena kata Rasulullah, kul lil khair aw liyasmut. Katakan yang baik. Kalau tidak bisa kata yang baik, dia. Ada komitmen tak awasnya, ya komitmen. Kedua sholat.
komitmen itu adalah ukuran nilai seseorang, ya. Ketika orang yang komitmennya dengan Allah benar, maka dia itu akan ada jaminan, kata Rasul, masuk ke surga. Nah, orang Islam tidak boleh, ya, masuk ke surga sendirian. Artinya orang Islam tidak boleh soleh sendirian, ya, bager sendiri, soleh seorang kan tidak boleh, gitu. Harus ngajak kepada yang lain. Nah, makanya ada sholat, ya. Jadi artinya apa? Di dalam Islam harus mampu membangun sebuah komunitas, sebuah masyarakat. Masyarakat yang siap ruku dan tunduk kepada Allah, gitu. Makanya sholat sendirian dibandingkan sholat berjamaah lebih besar. Nah, ketika kita sudah komitmen untuk cinta kepada Allah, bagaimana kita juga mengajak orang lain untuk sama-sama ruku dan sujud pada Allah. Itu bisa kita atau tidak bisa, itu nggak boleh kita sesorangan, nggak boleh, sesendirian nggak boleh. Ya. Iya. Nukacul apa? Zakat. Artinya apa? Ketika kita sudah membangun kualitas diri, cinta kepada Allah, mengajak orang lain juga untuk cinta kepada Allah. Yang ketiga adalah bagaimana kita dan orang lain ini mampu sebuah pilar-pilar ekonomi yang menjadikan kita itu tidak menjadi orang-orang yang fakir atau miskin, gitu. Makanya dalam Islam itu sebenarnya mengajarkan kepada kita, ya, seperti yang pernah Bapak bilangkan kemarin, Islam itu menyuruh kepada kita menjadi orang-orang yang kaya, orang kaya, mau bekerja, gitu, mau bekerja. Nah, ini simpel-simpel ya, gitu. Yang keempat adalah saum yang sedang kerjakan. Saum itu apa? Saum itu adalah bagaimana ketika seorang sudah berkomitmen kepada Allah, mengajak bersama-sama kepada Allah, dan dia siap bekerja. Yang keempatnya adalah saum itu mencetak jiwa militansi seorang junduloh. Karena kata Rasulullah, saum itu adalah perisai. Jadi ketika seseorang melakukan saum, berarti dia sedang membuat perisai. Kalau yang suka bawa-bawa perisai itu siapa? Yang suka bawa, tahu perisai? Perisai tahu kan perisai? Perisai teh lamun tentara geuningan zaman Roman tameng gitu. Cik keur naon tah fungsinya tameng? Menghalangi serangan musuhnya. Sahan sok mau tameng, tukang tani, petani, tukang pedagang atau tentara? Tentara. Artinya di dalam Islam itu dibentuk jiwa militer. Bukan jiwa tentara saja, jiwa yang siap tempur untuk dalam rangka ruku dan sujud pada Allah. Tempur itu bukan berarti tempur dengan ya perang bisa, dan orang harus siap dan gitu. Tapi juga tempur bagaimana kita menjadi orang yang siap mengalahkan diri kita sendiri untuk siap ruku sujud pada Allah. Artinya saum itu adalah membentuk jiwa kesatria, membentuk jiwa yang siap tempur, siap juang, militansi gitu. Nah, yang kelima adalah haji. Haji itu Islam itu dibentuk dengan bahwa musyawarah itu harus menjadi sebuah perilaku, ya. Harus menjadi sebuah gaya hidup, cerminan, ya. Karena tidak ada sebuah permasalahan kalau dimusyawarahkan pasti akan lebih baik, gitu. Nah, komitmen sholat, zakat, dan saum serta haji ini harus bisa ditampilkan oleh setiap pribadi muslim. Kalau bicara kita punya komitmen, kita siap bermasyarakat, kita juga tidak pernah akan mengganggu kepada orang lain karena kita juga siap bekerja, dan kita juga siap tempur. Artinya kita siap berjuang, kita siap susah. Kalau kata Allah kita harus susah, siap, dan tidak akan pernah kita mendolimi kepada orang lain. Dan kalau ada apa-apa kita siap bermusyawarah. Nah, itu Islam. Iwan kudu bisa gitu, bapak ge kudu bisa gitu, kahani ge kudu begitu, kapari gitu. Lamun di dalam diri kita tidak bisa begitu, itu Islam. Itu Islam. Bohong Islam. Gudir, cek orang Sunda mah. Gudir apa tuh gudir? Baheula keuleuk aya gudir aya lasut.
gitu kan. Ya, gudi jangan tenang. Mun lu waktu kecil bapak sok ingatnya aya istilah gudir, aya istilah lasut, aya istilah depot. Kamu main kaleci aya depot, maksudnya. Arek menang kaleci jadi tidak menang, tidak jadi. Nah, ketika kita ibadah yang 5 ini tidak ada yang gugur S1 2 atau apalah semuanya, berarti depot orang tidak akan mendapatkan pahala dalam. Lasut artinya, atau gudir gitu. Nah, gudir teh mau main kayak gitu set terjadi terjadi gitu. Gitulah nya. Cekap sakitu nya Ros. Wah, tong panjang-panjang ngobrol mah tuh sakitu we gitu. Sekedik tapi mundel gitu. Nah, gitu. Ya, cekap nih. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan manfaatnya nya udah ngobrol teh karena la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ya, segala rupi semua pekerjaan kita dianggap oleh Allah tidak ada nilainya sepanjang perbuatan pembicaraan yang kita lakukan ini tidak di dalam rangka ruku pada Allah yang di dalamnya dengan bicara yang benar, bisa yang ma'ruf dan senantiasa berbuat islah. Artinya cuma kalau ada salah Bapak jangan ragu-ragu, Bapak ge jalmi. Hari manusia tidak pernah lepas dari kesalahannya. Gitu. Ya gitunya, kita dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.